wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Sigit, Kepala SMP 2 Magetan, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu para guru SMP Negeri 2 Kabupaten Magetan, hadirin yang berbahagia. Menyingkat waktu, mumpul himahnya ikut Pak Kepala Sekolah saja. Jadi kegiatan kami ini sudah ditunggu acara. Mohon maaf, jadi pertama saya sampaikan terima kasih kepada SMP Negeri 2, khususnya pada panitia. Mulai hari ini nanti akan dilaksanakan semacam bintek ya. Bintek IHT, Dinas Training, terkait dengan peningkatan kompetensi utamanya teknologi informasi. Perlu saya sampaikan, jadi memang kita harus terus menyesuaikan diri Bapak Ibu guru, utamanya hari-hari ini kita apalagi di pandemi COVID memberikan banyak pelajaran bagi kita semua yang awalnya tidak kita bayangkan menjadi kayak begini semua. Oleh karena itu teknologi informasi hari-hari ini menjadi sangat penting. Jadi memang cirinya teknologi itu yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kita rasakan semuanya. Oleh karena itu, termasuk bidang pendidikan, Bapak Ibu sekalian, kita tentu harus terus berupaya untuk menyesuaikan kondisi. Apalagi sudah sejak Mas Menteri Nadiem, Kemendikbud telah membuka laman Merdeka Belajar yang di dalamnya banyak akun yang bisa diakses oleh baik itu guru maupun anak didik. Saya mohon jadi melalui Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak kita juga dikenalkan pada akun-akun itu supaya mereka juga mengakses, karena memang itu gratis. Kami juga mendapatkan surat supaya menyampaikan kepada seluruh satuan pendidikan, kemudian semua jajaran, sampaikan kepada guru, murid yang sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita ini di Magetan termasuk belum banyak yang mengakses akun-akunnya Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan Merdeka Belajar yang di dalamnya ada materi-materi pembelajaran. Nah ini pada kesempatan ini saya mohon juga terus disampaikan kepada anak-anak kita bahwa di akun-akunnya, lamannya kementerian banyak hal yang bisa diakses di dalam mata pelajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mulai tanggal 18 kemarin kita di Magetan telah diperbolehkan untuk melakukan PTM. Setelah melalui berbagai koordinasi kami dengan tim gugus tugas, kemudian itu yang terakhir kami mohon izin pada Bupati selaku penanggung jawab gugus tugas COVID di Kabupaten Magetan. Yang intinya bahwa dengan mendasarkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang awalnya kemarin nomor 30, sekarang menjadi 34, sudah kita share. Kemudian instruksi Bupati yang terakhir, karena Kabupaten Magetan ini turun level, jadi dari level 4 kemarin menjadi level 3. Untuk bidang pendidikan di bagian ketiga itu dan bagian kelima, bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara PTM. Alhamdulillah, jadi ini memberikan jegar bagi pendidikan kita. Di satu sisi ada daerah samping kita yang belum diperbolehkan. Kota Madiun, Kabupaten Madiun belum diperbolehkan karena masih level 4. Kita sudah menjadi level 3. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Terus kita terus mendapatkan masukan dari orang tua wali murid. Kami memahami jadi kondisi COVID begitu menyita pikiran, tenaga kepada semuanya. Bidang pendidikan sama, orang tua ribet, geger dengan keluarga, urusan anaknya, dan lain sebagainya. Itulah yang kita alami saat ini. Dan alhamdulillah kemarin setelah kita sudah dapat izin tanggal 18, awalnya kita Senin, kita sudah dikejar-kejar oleh media terus, tapi karena hari Selasa masih libur, nanggung itu kemarin kita musyawarah dengan K3S, kemudian IGTKI, NKKS, akhirnya sepakati tanggal 18 dimulai. Surat edaran sudah kita sampaikan, itu perlu dipakai pedoman.
Yang terpenting masih ada daftar isi sesuai dengan SKP 4 Menteri yang banyak hal di dalamnya. Dan alhamdulillah, insya Allah kita kalau yang SMP semua secara kesiapan sarpras pendukung prokes untuk PTN sudah terpenuhi. Jadi tim gugus tugas juga keliling di beberapa tempat, tentu tidak semua karena keterbatasan personil, menyampaikan atas hasil evaluasi sehingga diberikan rekomendasi untuk bisa dilaksanakan PTN mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Nah ini dan kami dapat respon dari berbagai pihak, utamanya orang tua, alhamdulillah menyambut baik. Tentu karena PTN itu juga yang terakhir kuncinya atas persetujuan orang tua. Jadi saya sampaikan barangkali di SMP 2 ada anak yang orang tuanya belum membolehkan, tidak ada masalah. Karena ketentuannya memang begitu. Mungkin ada kekhawatiran atau bahkan bagi anak yang karena kesehatannya tidak prima, batuk, pilek dan sebagainya, malah disarankan sampaikan kepada anak-anak kita itu supaya dihindari. Jadi batuk pileknya hari ini beda dengan batuk pileknya 2 tahun yang lalu. Kalau kita kemarin ya biasa batuk pilek koncoran yang warung dan lain biasa. Tapi hari-hari ini nek batuk pilek, nah ini jadi repot Bapak dan Ibu sekalian kita semua. Bayangkan apalagi yang ini sudah ada dari penyintas belum ini? Yang sudah lulus. Nah, itu yang namanya yang sudah terkonfirmasi itu sedih kayaknya. Isoman ya, tinggal iso, apalagi kalau di rumah sakit tambah sedih malah. Nah, oleh karena itu mari kita Bapak Ibu selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Oleh karena itu hari-hari ini kita disediakan isoter sekarang. Ya enggak ada yang datang karena akan merasa tersiksa malah kalau di isoter itu. Nah, di rumah isoman ya opo-opo dicepake kan gitu, arep berdialog opo anything lain. Jadi isoter, isolasi terpadu terpusat gitu. Terus nggone ning gedung SD. Mawon isine kontone hansip, bengi ndak ada temennya. Nah, ini ndak ada. Saya cek, saya berharap tidak ada isinya. Alhamdulillah gedung SD yang dipakai untuk isoter sampai hari ini tidak ada isinya. Nah itu termasuk mudah-mudahan kalau Kecamatan Mangtan kita dipinjemi ya ruang UKS ya di Jalan Tripandita. Mudah-mudahan tidak ada isinya juga. Tapi kayaknya kemarin kita cek tidak ada isinya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi yang utamanya tentang teknologi informasi. Jadi anak-anak kita juga sudah canggih sekarang, jangan sampai kita itu dipaksa sekarang. Semua itu terpaksa akhirnya bisa itu. Kemarin juga dipaksa itu ya, akhirnya karena keterpaksaan. Alhamdulillah jadi kita harus melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ini upaya-upaya dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan. Kita tentu harus toleh kanan toleh kiri di sekolah-sekolah yang sudah maju terus berupaya. Oleh karena itu juga tidak boleh kalah. Di kota-kota besar itu akan lebih maju teknologinya, peralatannya, prasarannya mungkin lebih. Tapi kita tetap dengan komitmen dan semangat kita tetap memberikan pendampingan pelayanan pada anak kita. Jadi itu yang perlu kita terus tingkatkan. Kami juga menyampaikan kepada semuanya. Jadi nanti rencana juga ada evaluasi. Ini saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu, kami dapat amanah dari Bupati. Jadi supaya melakukan evaluasi kinerja pada guru. Saya awal di Dinas Pendidikan sudah melakukan itu untuk jenjang SD. Karena saya memandang memang untuk mohon maaf, jadi guru yang di jenjang SD yang tersebar sekian di 18 kecamatan di 235 desa kelurahan itu ya kondisinya tentu tidak sama. Kadang-kadang ya teman-teman guru yang sudah sepuh mungkin ya, jadi perlu direfresh, tapi ya ada yang bisa di paksa untuk tapi juga ada yang aku dipaksa ya juga iso, tapi karena kondisi karena yang tapi kita tinggal diam. Kemarin kita sudah melakukan evaluasi kinerja sistem silang.
Karena kita melibatkan pengawas, kalau SD itu pengawasnya kan sudah diplot per kecamatan. Sehingga kita sistem silang dengan kepala sekolah yang punya kompeten. Misalkan pengawas di kecamatan A tidak boleh melakukan kinerja evaluasi A, tapi harus disilang dengan B. Dan alhamdulillah teman-teman guru di jenjang SD, wah akhirnya urusan RPP. Ternyata agak gaman kabeh gitu. Ketika masuk kelas boleh bla 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 nah inilah mengevaluasi kita. Alhamdulillah akhirnya semua itu membuat RPP. Kemudian informasi terakhir ada perubahan dengan Mas Menteri yang baru, RPP cukup 1 lembar. Nah, ini nanti kita sesuaikan aja, tidak ada masalah. Jadi yang penting implementasinya kepada anak-anak itu kena di dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak kita. Nah, kita ikuti bagaimana perubahannya. Ini kan ada kebijakan Merdeka Belajar sampai level ke-6 karena COVID ini berhenti. Yang terakhir kemarin itu yang terkait kebijakan UN, kemudian asesmen AKEN dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita hari ini mohon kepada sekolah-sekolah, ya tentu tidak semua, tapi bukan berarti yang tidak ditunjuk untuk melakukan asesmen nasional tidak siap ya. Itu kan sekarang sudah tidak ada evaluasi menyeluruh, hanya perwakilan. Jadi ada beberapa sekolah yang ditunjuk oleh kementerian untuk melakukan asesmen nasional. Satu sekolah 50 anak, cap langsung melalui komputer. Nah, mudah-mudahan pemetaan itu nanti anak-anak kita nilainya bagus-bagus. Tapi tentu yang sekolah yang tidak dapat plotting itu harus tetap mengejar. Jadi nanti akan kita kolaborasikan. Jadi akan kita evaluasi apa sebenarnya yang menjadi materi catat, sehingga kemudian di share kepada sekolah yang tidak dapat plotting, oh kayak begini. Nah, sehingga mungkin nanti bisa materi dipakai untuk latihan juga kepada anak-anak yang lain yang tidak dapat jatah untuk melakukan asesmen. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon mari bersama-sama kita terus memberikan pelayanan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Dan alhamdulillah Pak Bupati luar biasa, ini tadi feeling Pak Bupati tidak tahu kemana, telepon saya menyampaikan hari pertama pada laporan tentang PTM ada masalah Mas. Alhamdulillah Bapak Ibu hari pertama berlangsung kemarin tidak ada masalah, tapi malah ya dapat apresiasi dari berbagai pihak. Artinya terima kasih ya jelas orang tua, itu terima kasih ya. Tapi kita tidak boleh lengah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai uji coba, ujian kita yang pertama, kedua PTM ya. Dulu kita pernah PTM sebentar karena kasus libur panjang, geger, kita termasuk kena dampaknya. Kita diulur-ulur terus, akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa PTM. Sekalipun kanan kiri kita belum. Kita kontak-kontak Madiun memang belum. Ngawi juga kebijakannya belum. Kemudian Ponorogo juga belum. Nah, ini kami kan punya grup dinas selingkar wilis ya, lingkar wilis ini selalu komunikasi. Alhamdulillah kita sudah melakukan karena apa ya? Pertama, kalau dari kesiapan Satgas teman-teman sekolah sudah semua siap. Yang SD alhamdulillah luar biasa, semua sekolah sekarang sudah benahi sekolahnya semua. Ya karena juga Wawati sewaktu-waktu keliling sekarang ngambilnya ke sekolah. Setelah ini tadi di Baron informasinya di SD, kemudian keliling ke Mas Pati karena hari ini ada kunjungan presiden sambil ke timur mampir di sekolah, ada penyambutan di lalu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian nanti PTM mohon menyesuaikan manakala kegiatan BINTEK ini selesai, menyesuaikan. Kemudian karena sekolah ini berada di pinggir jalan utama, saya mohon keluarnya itu jangan bersamaan, digilir. Saya sampaikan sama seperti halnya di SMP 3, karena
ketika waktu itu anak-anak belum PTN tapi ngambil modul ya, itu anak-anak berkerumun di itu aja sudah wartawan sama LSM sudah WA ke kami. Nah ini terus saya diingatkan bahwa berarti kan itu kalau anak-anak supaya gantian ya, jangan berkerumun di itu halte ya. Nah, sama nanti Bapak Ibu guru mungkin ada petugas yang di depan yang ditunjuk itu supaya ngatur ketika masuk dan keluar itu biasanya kan bisa bersama. Ini kita atur, jadi satu kelas keluar selesai hilang ganti. Kalau bersamaan kita jalannya sudah sempit, kena parkir, terus itu volume kendaraan juga kalau siang hari-hari efektif, jam-jam efektif itu agak ramai. Ini kita hindari supaya yang menjemput juga tidak berkerumun gitu. Ini kita kita betul-betul waspadai. Jangan sampai nanti selama proses PTM ini ada kasus-kasus di sekolah. Saya berharap lancar, tidak ada masalah sehingga kita terus berlanjut, sehingga barangkali kalau levelnya turun kita bisa 100%. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti BIMTEK, mudah-mudahan materi bisa diserap dengan baik atas kegiatan ini, dan saya mohon maaf karena waktu, setelah ini saya langsung izin. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka BIMTEK IHT peningkatan kompetensi teknik informasi pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.